Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1419 sampai tahun 1421. Bab 1419, Are you going to drop me? Landen Sen, Sao Ben ingat kamu. Suatu hari, aku akan membunuhmu. Lei Guangbis mengeluarkan raungan histeris, yang kemudian berubah menjadi kilatan emas dan menghilang langsung dari tempat itu. Kerah besar berambut emas menerkam. Memalingkan kepalanya untuk melihat, aku melihat bahwa kilau keemasan melintas ribuan meter dalam sekejap, dan kecepatannya mengejutkan. Landen Sen menghirup udara dingin yang dalam. Kecepatan ini 2 atau 3 kali lebih cepat daripada ketika dia menggunakan Thunder Escape dalam bentuk Lei Peng. Tentu saja, teknik pelarian petir Landen Sen hanya versi yang diperkecil, dan itu masih tak tertandingi dengan binatang surga dan roh bumi yang nyata, kecuali jika basis budidayanya mengambil beberapa langkah lebih jauh. Bahkan, Lei Guangbis benar-benar tidak ingin menggunakan kekuatan magis bedah guntur escape tanpa upaya terakhir. Setelah kekuatan magis semacam ini digunakan, ia akan mengkonsumsi banyak esensi dan darahnya sendiri, akan sulit untuk pulih tanpa periode 40 hingga 50 tahun, dan itu akan sangat merusak praktik di masa depan. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan dipukuli sampai mati oleh Landen Sen hidup-hidup. Lei Guangbis tidak punya pilihan. Melihat binatang Lei Guang melarikan diri, ekspresi Landen Sen sedikit jelek. Bukan hal yang baik bagi hewan ini untuk hidup di luar, dan dia mungkin menemukan masalah dengannya dan Rose. Jika itu adalah makhluk surga dan roh bumi lainnya, Landen Sen tidak akan terlalu khawatir. Lagi pula, makhluk surga dan roh bumi memiliki rentang hidup yang sangat panjang, biasanya sekitar 30.000 hingga 100.000 tahun. Diperlukan setidaknya beberapa ribu tahun bagi makhluk surgawi dan roh bumi untuk mencapai tahap dewasa. Tapi Lei Guangbis berbeda. Tidak seperti binatang surga dan roh bumi lainnya, Thunderlight dapat menelan benda-benda roh untuk mempercepat pertumbuhan mereka, dan hanya butuh ratusan tahun untuk menerobos urutan ke-10. Landen Sen sangat tertekan, tetapi Lei Guangbis tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dia mengangkat transformasi Qingshan Great Ape dan memulihkan bentuk manusiawinya. Dalam pertarungan tadi, Landen Sen juga terluka parah, dan jubah putih di tubuhnya diwarnai merah cerah. Landen Sen, kamu terlalu sakit. Rose menggigit bibir merahnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Ini semua cedera kulit, dan aku akan segera pulih. Kamu, Suir, yang terluka parah. Luka Rose sangat serius setelah diserang oleh Thunderlight Beast, dan napasnya juga sangat terganggu. Putraku, Seira sudah memberi pil pada Sister Su sekarang, yang untuk sementara menekan lukanya, tetapi aku khawatir itu tidak akan mudah untuk pulih. Seira sedikit mengernyit. Landen Sen mencondongkan tubuh ke depan, dengan cepat mengulurkan tangan kanannya, menggenggam tangan Giok Rose, dan menatap ke dalam pada kondisi fisik wanita itu. Segera, Landen Sen menemukan ada sesuatu yang salah, organ-organ internal Rose melayang-layang dengan busur emas kecil, mengamuk. Jelas, busur listrik yang tersisa di tubuh ini adalah mahakarya dari Thunderlight Beast. Jika bukan karena penindasan Rose oleh kekuatan spiritual, busur kecil di tubuhnya akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh fisiknya. Landen Sen memegang tangan batu giok ramping wanita itu, menjalankan energi pertempuran Sage yang, api kemasan keluar dari telapak tangannya, perlahan-lahan memasuki tubuhnya. Busur emas kecil itu cukup ulet, dan bahkan semangat Juang Seng yang tidak bisa dibersihkan untuk sementara waktu. Landen Sen mengerutkan kening, membuatnya agak sulit untuk ditangani sekarang. Setelah serangkaian konsumsi sebelumnya, tidak ada banyak perang suci yang ki di tubuhnya. Tidak mungkin, Landen Sen mengangkut semua energi pertempuran yang suci yang tersisa di tubuhnya ke tubuh Rose, dan memainkan trik sulap untuk melindungi organ-organ internal wanita dengan energi pertempuran suci yang disegel di tubuh Rose. Energi pertarungan suci matahari yang tersisa harus bisa secara perlahan mengimbangi busur kecil di tubuhnya. Warna kulit Rose tiba-tiba membaik, dan dia merasa tubuhnya tidak lagi mati rasa, dan dia sadar kembali. Suir, bagaimana perasaanmu sekarang? Landen Sen bertanya dengan prihatin. Jauh lebih baik. Rose menatap Landen Sen dengan mata yang indah, menggigit bibirnya yang tipis dan berkata, maafkan aku, Landen Sen, itu semua keranjang yang kutusuk dan aku tidak bisa memikirkan binatang rohku sendiri. Jangan berpikir terlalu banyak, itu bukan salahmu. Karena binatang Lei Guang telah mengkhianati, itu adalah kuda liar yang telah kehabisan pemberontakan. Jika kamu bertemu lagi lain kali, itu akan menjadi musuh hidup dan mati. Kata Landen Sen dengan ekspresi suram. Ya. Rose mengangguk sedikit. Huff. Pria kuning itu benar-benar terlalu banyak. Jelas bahwa Tuan Muda dan Saudari Su tidak kurus, tetapi dia benar-benar memberontak dan melukai Saudari Su. Itu terlalu banyak. Jika Seira tidak berubah, aku akan kejam. Kalahkan pria itu dengan keras. Seira mendengus pelan, merasa sedikit tidak bahagia di hatinya.
Landon Sen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, menyentuh kepala Seira, dan berkata, tidak semua surga dan Earth Spirit Beast sama lurusnya denganmu. Rose menatap Seira dengan matanya yang indah, dan berkata dengan wajah serius, Seira, Landon Sen memperlakukanmu dengan tidak buruk. Jika kamu berniat memberontak terhadapnya, aku akan memperlakukanmu sebagai musuh. Seira terkejut terlebih dahulu, dan kemudian dengan cepat melambaikan tangannya, saudari Su terlalu khawatir, Seira tidak akan melakukan hal semacam itu. Dia selalu merasa bahwa tatapan Rose sedikit tajam, dan Seira sedikit tertekan. Mungkinkah Rose merasa bahwa dia terlalu dekat dengan Landon Sen, sedikit cemburu, kan? Memikirkan hal ini, Seira sedikit terkejut, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Suir, bisakah teknik kontrak darah Anda dilepaskan? Tanya Landon Sen. Rose sedikit mengangguk dan berkata, mudah untuk dilepaskan, tetapi butuh lebih dari 10 hari untuk melepaskannya setelah kembali. Lebih baik untuk menyingkirkannya lebih awal, kalau tidak posisimu akan mudah dirasakan oleh Lei Guangbis. Landon Sen sedikit khawatir, dan pelarian Lei Guangbis selalu merupakan bahaya tersembunyi. Anakku, jangan terlalu khawatir. Thunder Light Beast itu bukan orang dewasa. Setelah secara paksa melakukan Thunder Dance, itu akan mengkonsumsi banyak esensi kehidupan dan darah, dan itu akan sulit untuk pulih dalam beberapa dekade. Setidaknya selama periode waktu ini, dia tidak boleh berani datang. Bermasalah dengan Tuan Muda dan Saudari Su, kata Seira segera. Itu bagus. Landon Sen menghela nafas lega, dan kemudian berkata kepada Rose, Suir, mari kita pergi ke Gunung Pemakaman Jiwa setelah hari istirahat. Landon Sen, saya mohon Anda untuk mendengarkan bujukan saya. Kami telah sangat sulit ketika kami sampai di sini, dan saya tidak tahu bahaya apa yang akan kita hadapi ketika kita memasuki Soul Burning Mountain. Saya tahu Anda tidak tertarik dalam perburuan harta karun, tetapi hanya ingin mengetahui amnesia saya. Alasannya, aku masih ingin mengambil ingatanku, tetapi ini benar-benar terlalu berisiko. Aku benar-benar tidak peduli jika ada memori dari sebelumnya, aku hanya peduli padamu sekarang. Mata Rose gemetar ringan, menggigit giginya. Mengenai masalah ini, Landon Sen adalah tendon. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda pikir ingatan sebelumnya tidak penting, tapi saya pikir itu sangat penting. Landon Sen, kamu benar-benar hanya menyukai mantan Rose, dan Rose saat ini hanyalah pengganti yang sebelumnya. Hidung Rose masam, dan dia marah. Apa yang kamu bicarakan, jangan pikirkan tentang itu. Suir, jika kamu tidak ingin pergi ke Gunung Pemakaman Jiwa, kamu dapat beristirahat di tempat yang aman di dekatnya. Aku akan pergi sendiri. Landon Sen dengan cepat menghibur. Sen, apakah kamu ingin meninggalkanku? Bibir merah Rose ditekan rapat, emosinya sangat hilang, dan dia merasa ingin menangis tanpa air mata. Rasanya tidak peduli seberapa keras dia bekerja, Landon Sen harus tetap lebih mencintai dirinya sebelumnya, yang membuatnya sedikit menyakitkan. Mungkin simpul ini sendiri tidak bisa dipecahkan, Rose hanya bisa menerimanya diam-diam. Aku tidak bermaksud seperti itu, aku. Landon Sen berusaha menjelaskan. Rose mengulurkan tangan batu gioknya dan menutup mulut pria itu, matanya yang indah menatap Landon Sen, bulu matanya penuh dengan uap air, dan dia berkata sedih, aku mengakui bahwa gadis ini akan menahanmu, tetapi jangan tinggalkan aku. Bahkan jika kau mati, aku rela mati di sisimu. Bab 1420, No One Wants to Live. Melihat ekspresi Rose, Landon Sen tiba-tiba merasa tertekan. Dia dengan lembut memeluk pinggang Rose, dan dengan lembut menghiburnya. Tetapi wanita itu bersikeras pergi ke Soul Burning Mountain dengan Landon Sen, dan Landon Sen tidak bisa membantunya dan harus setuju. Periode stabil stigmata Kenyan dapat bertahan selama 2 bulan, dan keduanya punya banyak waktu untuk bertindak. Setelah berdiskusi sebentar, Landon Sen hanya beristirahat selama 3 hari. Dia juga tenang, merasa bahwa dia tidak perlu berjuang untuk harta dengan bos periode jiwa-jiwa yang baru lahir di utara dan selatan. Terlebih lagi, sekarang Thunder Light Beast juga telah lolos, dan tujuan sebelumnya tidak berlaku, selama keduanya mencapai Soul Burning Mountain dengan aman. 3 hari. Keduanya telah bermeditasi untuk pulih. Cedera fisik Landon Sen pada dasarnya sembuh. Namun, energi pertempuran Yu Yang Jinlei dan Seng Yang dikonsumsi tidak pulih begitu cepat, dan butuh setidaknya 1 bulan untuk pulih sepenuhnya. Kehilangan 2 kekuatan supranatural ini memang akan berdampak besar pada Landon Sen, tapi tidak mungkin. Cedera Rose tidak pulih begitu cepat, tetapi ia juga pulih 50% hingga 60%. Setidaknya tindakannya tidak masalah, hanya untuk menghindari berkelahi dengan orang lain. 3 hari kemudian, keduanya berangkat lagi, bergegas ke Burying Soul Mountain. Burying Soul Mountain terletak di pusat stigmata Kenyan, berdiri megah, setinggi puluhan ribu meter. Dari kejauhan, seluruh gunung memancarkan udara hitam, dan seberkas cahaya abu-abu besar menembus langit, membuat orang-orang merasa ngeri. Bos periode Yuan Ying yang memasuki lembah berpikir bahwa ada hadiah harta karun yang aneh, dan dia bergegas ke lembah untuk mengambil bayi itu terlebih dahulu.
Landon Sen merasa bahwa tanda surga ini jelas bukan penampakan harta karun yang aneh, dan mungkin terkait dengan dua formasi penguatan yang telah dihancurkannya sebelumnya. Menurut Seira, harus ada formasi penyegelan skala besar di ngarai stigmata ini, menyegel hal-hal seperti setan. Landon Sen mengambil relik dan segel naga sihir, dan menghancurkan mata kedua formasi bertulang, menyebabkan sejumlah besar udara keruh bocor. Tetapi berbicara tentang itu, hanya aura keruh yang bocor ini yang dapat memicu tanda-tanda surga. Saya tidak tahu hal mengerikan apa yang disegel dalam ngarai stigmata ini. Semakin dekat ke pusat stigmata Kenyan, semakin banyak celah spasial yang ada, dan cengkeraman bawaan dan filamen cahaya ilahi yang terbang di langit menjadi lebih padat. Jumlah retakan spasial di udara sangat banyak sehingga itu menjatuhkan rahang. Dalam beberapa langkah, ada retakan ruang setiap 10 meter, dan sebagian besar dari mereka masih merupakan retakan ruang bergerak, yang mengejutkan. Dibandingkan dengan udara, jumlah retakan ruang di tanah jauh lebih sedikit. Landon Sen harus menyerah terbang di udara, dan Ross dan keduanya berubah untuk melakukan perjalanan di tanah. Dengan cara ini, kecepatan kedua orang melambat secara signifikan, dan mereka harus berhati-hati setiap saat. Di dekat pusat ngarai, cahaya ilahi dari cengkeraman bawaan yang melayang-layang seperti senjata tersembunyi, dan itu bisa membunuh orang jika Anda tidak memperhatikan. Meskipun keduanya beristirahat selama 4 hari di tengah, kemajuannya tidak lambat dibandingkan dengan bos periode Yuanying lainnya di Rugu. Rute ke lembah yang dikembangkan oleh Zhong Wuling jauh lebih cepat daripada rute ke lembah di utara dan selatan, yang dapat menghemat banyak waktu. Tidak lama kemudian, Landon Sen dan Ross tiba di hutan primitif dekat bagian bawah gunung pemakaman jiwa. Tim tercepat telah mencapai kaki Burying Soul Mountain tidak jauh. Di pedalaman hutan, dinding yang patah berdiri tiba-tiba. Setan tua Feng Yue, mengenakan jubah ungu, mengambil 2 pembudidaya dari tahap Yuanying dari Sekte Akasia. Setelah banyak upaya, ia menerobos batasan kuno yang tersisa di reruntuhan dan berjalan keluar. Sialan, ini benar-benar sial. Pembatasan biksu kuno masih tetap di tempat yang rusak ini. Setan tua Feng Yue mengutuk, merasa sangat sial. 3 dari Sekte Hehuan menemukan tembok yang hancur di hutan. Mereka pikir mereka telah menemukan beberapa monumen yang luar biasa. Mereka begitu bersemangat dan berfantasi sehingga mereka dapat menemukan harta yang ditinggalkan oleh para biksu kuno. Pada akhirnya, Mao tidak menemukannya, dan pembatasan kuno tersentuh. Setelah terperangkap selama 2 jam, 3 orang melanggar batasan sialan itu. Sekte Master, ikuti instruksi pada rute dan melewati hutan ini. Pintu masuk ke gunung pemakaman jiwa harus tepat di depan Anda. Seorang pria tua berjubah hijau mengingatkan. Setan tua Feng Yue berkata dengan ekspresi suram, jangan terburu-buru untuk sejenak, istirahat selama 1 jam, dan kembalikan kekuatan spiritual yang hilang sekarang sebelum Anda bertindak. Iya. Ketiganya bersiap untuk bermeditasi dan beristirahat. Swoosh. Sekelompok orang tiba-tiba bergegas keluar dari hutan di belakang, dan ketiganya Feng Yue Old Demon terkejut. Siapa? Setan tua Feng Yue menyipitkan matanya dan berteriak dengan keras. Sosok di belakang menjadi lebih jelas, dan itu adalah 5 biksu usia Yuanying, termasuk Dao Qingyang dan Yang Mulia Kuangyan. Kelima orang itu berjalan melewati hutan dan mendekati tembok yang hancur. Siapa orang tua itu? Ternyata dia adalah rekan Daois Feng Yue, jangan datang ke sini tanpa terluka. Nyonya Qingyang melirik iblis Feng Yue tua, dan berkata dengan tenang. Setan tua Feng Yue tampak sangat muram, berpikir bahwa itu adalah sial. Ia tiba-tiba bertemu dengan 5 biksu panggung Yuanying, yang dipimpin oleh Qingyang, monster abadi-abadi. Orang sejati Qingyang adalah salah satu dari 5 biksu besar di benua Yunjian. Dia kuat, dan teknik murni yang hanya menahan kekuatan sihir Feng Yue Old Demon, jadi Feng Yue Old Demon sedikit takut padanya. Ada 5 orang di sisi lain, 2 lebih dari 2. Selain pembudidaya besar Qingyang Zenren, mendiang Naschen Sol, ada juga pembudidaya kelas menengah, Yang Mulia Madian. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, hati iblis tua Feng Yue agak berbulu. Mereka baru saja melanggar larangan kuno, dan kekuatan spiritual mereka sangat habis. Pada saat ini, ada konflik, dan orang-orang dari Sekte Akasia mereka pasti bingung. Para beku di utara dan selatan tidak pernah berurusan dengan mereka, dan pertemuan di lembah dapat dengan mudah menyebabkan perkelahian. Meskipun dia sedikit malu di hatinya, setan tua Feng Yue masih membujuk dan berkata, Qingyang, kamu bertindak sangat cepat. Keduanya sama-sama. Rekan Taois Feng Yue, mengapa Anda hanya melihat Anda dari Sekte Affinity, Daois lain dari Beilu? Qing yang bertanya ragu-ragu. Yang Mulia Kuangyan dan 4 pembudidaya primordial menatap iblis tua Feng Yue dan 3 lainnya dengan jejak kewaspadaan di mata mereka. Aku tidak perlu mengkhawatirkanmu pada saat ini. Setan tua Feng Yue berdiri dengan tangannya di tangannya dan mencibir, aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan repot di sini bersamamu. Setelah berbicara, iblis tua Feng Yue mengambil 2 tetua dari Hehuan Sekte Taisang, siap untuk meninggalkan hutan. Berhenti. Riel King yang mendengus dingin.
Yang Mulia Kuangyan dan 4 pembudidaya Naschen Soul segera mengerti, dan langsung mengepung 2 tetua tertinggi dari Sekte Hehuan, menunjukkan tatapan jahat. Qing Yang, apa maksudmu? Setan tua Feng Yue penuh kegelapan. 2 tetua tertinggi lainnya dari Sekte Hehuan juga diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik. Haha, rekan Daois Feng Yue, kamu ingin keluar dari tubuhmu tanpa membayar harga. Ini terlalu sederhana untuk dipikirkan. Qing Yang menyeringai. Kamu berani mengancamku. Setan tua Feng Yue memiliki mata dingin. Juga gunakan ancaman. Para biksu di utara dan selatan telah bertemu di lembah. Adalah normal untuk bertarung demi kematian atau kehidupan. Setan tua Feng Yue, orang tua itu dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi dia tidak akan merasa malu denganmu. Dengan tangan menyerahkan harta kota Sekte Albizia, Tian Suiling. Keluar, aku akan membiarkanmu pergi, jika tidak, tidak ada dari kalian yang ingin pergi. Real Qing Yang mencibir. Bab 1421, Do you dare to show up? Apakah kamu ingin Tian Sui Bell? Pergi bermimpi. Setan tua Feng Yue melompat ke guntur. Feng Yue Old Demon, aku akan memberimu 10 napas untuk dipertimbangkan. Sebuah lonceng Tian Sui, sebagai ganti nyawa kalian bertiga, pikirkanlah sendiri. Orang asli Qing yang mencibir dengan percaya diri. Dia berharap bahwa 3 anggota Sekte Hehuan tidak akan berani bertarung dengan mereka, dan bahkan jika mereka bertarung, itu pasti pihaknya sendiri yang memiliki kesempatan. Jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan pihak lain, jika Anda ingin memenangkan ketiga orang ini, Anda harus membuang energi Anda pada saat itu pasti akan mempengaruhi perburuan harta karun untuk memasuki Soul Burning Mountain. Oleh karena itu, orang yang sebenarnya Qing Yang tidak terlalu serakah, tetapi hanya mengusulkan untuk membiarkan setan tua Feng Yue menyerahkan Tian Sui Bell. Akan lebih baik jika dia bisa memaksa orang ini untuk menyerahkan harta tanpa usaha. Sial, pria tua yang licik. Setan tua Feng Yue memarahi generasi ke-18 leluhur manusia sejati Qing Yang di dalam hatinya, wajahnya hitam seperti dasar pot. Jika bukan karena bertemu dengan para biarawan Southland ini di tengah-tengah ngarai, setan tua Feng Yue akan memiliki kepercayaan penuh. Bahkan jika pihaknya tidak mampu menghadapi musuh, itu seharusnya tidak menjadi masalah untuk melarikan diri. Tetapi di tengah-tengah ngarai, ada celah ruang di mana-mana di langit, berkeliaran dengan cahaya cengkeraman bawaan. Berani terbang cepat, itu pasti tindakan mencari kematian. Jika tubuh hancur, saya takut bahwa Yuan Ying tidak akan bisa melarikan diri. Setan tua Feng Yue sedikit menyesalinya. Dia seharusnya mempercayai Zhang Daoling dan memasuki gunung mengubur jiwa dengan semua orang. Sekarang dia telah menemukan kekacauan ini. Aku benar-benar ingin merobek wajahku dan bertarung bersama, aku benar-benar tak terkalahkan di sini. Jika dia mengatakan untuk menyerahkan Tian Sui Bell, Feng Yue tua tidak bisa menelannya. Qing Yang, aku ingin lonceng Tian Sui dari kursi ini, jadi aku berlutut dan memohon hal yang sama. Pokoknya, kursi ini memiliki umur kecil, dan ini masalah besar hari ini. Iblis tua Feng Yue meraung dengan marah. Mata dari 2 biksu Yuan Ying awal lainnya dari Sekte Acacia juga menunjukkan tampilan yang kejam. Meskipun para biarawan dari Sekte Albizia tidak terlalu terkenal, mereka memiliki keberanian yang baik. Melihat bahwa pihak lain tidak siap untuk menyerah dengan patuh, wajah sebenarnya Qing Yang sedikit suram, dan berkata, jika demikian, maka mati. Begitu suara itu jatuh, kedua belah pihak menawarkan senjata sihir satu demi satu, dengan pedang terhunus. Pada saat ini, anjing tua Qing Yang, anjing tua Kuangyan, haha, ini benar-benar jalan sempit, dan aku menabrakmu lagi. Ada ejekan mengejek di hutan di belakang. Penjahat apa, berani memarahiku? Yang Mulia Kuangyan sangat marah. Kulit semua orang berubah, dan mereka semua mengikuti suaranya. Saya melihat seorang pria muda berjubah putih, menggambarkan seekor hantu yang berlari kencang dari hutan. Pemuda berjubah putih itu bukan Landen Sen, Rose mengikuti dengan cermat, dan mereka berdua muncul di depan semua orang. Landen Sen. Setan tua Feng Yue mencerahkan matanya, mengungkapkan ekspresi yang sulit dipercaya. Dia mengambil 2 biksu Yuanying dari Sekte Hehuan dan melaju dengan kecepatan penuh sampai mereka mencapai kaki Soul Burning Mountain. Sungguh luar biasa bahwa 2 penggarap dari tahap Yuanying awal dapat mencapai kaki Soul Burning Mountain begitu cepat. Kekuatan Landen Sen cukup kuat, mungkin dia bisa membantunya mengatasi krisis. Landen Sen, ini kamu. Ekspresi Master Qing Yang dan yang lainnya berubah secara drastis, dan untuk sesaat mereka bertanya-tanya apakah mereka telah melihat ilusi. Alih-alih melarikan diri, anak ini telah mengikuti semua jalan. Jika demikian, anak ini akan terlalu berani. Aku, sial, bagaimana ini mungkin? Wajah tua Yang Mulia Kuangyan terdistorsi. Pada awalnya, dia menggunakan lampu glasir berwarna untuk memadamkan cahaya 5 warna, dan mengalahkan Landen Sen hingga mati. Hanya beberapa hari sejak persetan, Wang Balao ini hidup kembali, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yang Mulia Metian ragu apakah gelas kacanya pecah. Sen, kamu berani muncul. Nyonya Qing Yang menunjuk Landen Sen dengan marah, wajahnya yang dulu agak terdistorsi.
Sebelum mereka mengejar Landon Sen dan Rose seperti anjing gila, tetapi mereka melarikan diri oleh anjing dan pria itu. Orang sejati Qing Yang masih sangat marah tentang masalah ini. Dia benar-benar tidak bisa bermimpi bahwa pasangan pria dan wanita anjing ini berani mengejarnya dan muncul di hadapannya atas inisiatif mereka sendiri. Sungguh memalukan. Ngomong-ngomong, bukankah leluhur jubah hitam mengejar dan membunuh pria dan wanita ini? Orang sejati Qing Yang juga tidak mengerti. Landon Senyin mencibir dengan dingin, kenapa kamu tidak berani? Anjing tua Qing Yang, jangan ambil anak ini dan biarkan kamu membantai dia. Hari ini aku akan membiarkanmu menderita. Kamu. Qing Yang benar-benar terdiam, dahinya kasar. Dia telah melihat merajalela, dia tidak pernah melihat merajalela sampai ke titik Landon Sen. Sebagai seorang beku besar di akhir periode Yuan Ying, orang sejati Qing Yang selalu menyendiri, dan para biksu biasa di periode Yuan Ying menyembahnya. Kapan dia merasakan kemarahan seperti ini? Setan tua Feng Yue mengerutkan kening, dan merasa bahwa Landon Sen terlalu menyombongkan diri, tidak mudah membuat anjing tua Qing Yang menderita. Landon Sen, jangan meremehkan cara lama ini. Karena kamu di sini, aku khawatir aku tidak akan bisa pergi. Aku menunggu 5 orang untuk bekerja sama, dan aku harus bisa membuat jalan berdarah. Feng Yue tidak punya waktu untuk mengatakan kata-kata terima kasih, langsung menghadap Landon Sen membuat transmisi suara. Landon Sen tidak menanggapi, tetapi berbicara kepada Rose di belakangnya, Suir, pertempuran tidak terhindarkan, Anda harus pergi dulu. Tidak, lukaku hampir pulih, itu tidak akan menyeretmu ke bawah, percayalah padaku. Rose menggigit giginya dan berkata dengan suara keras kepala. Oke. Melihat wanita itu menunjukkan ekspresi ini, Landon Sen sedikit bingung, jadi dia harus setuju. Sen, aku tidak tahu bagaimana kamu lolos dari kejaran sesama penganut Tao dalam jubah hitam, tapi sekarang setelah kamu masih berani muncul di hadapanku, orang tua itu pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi berkeping-keping. Sangat gelap, dengan niat membunuh mendidih di matanya. Rekan Taois berjubah hitam. Haha, apakah kamu berbicara tentang leluhur berjubah hitam? Maaf, sampah itu telah dibunuh olehku. Landon Sen menyeringai dan mencibir, mengulurkan satu tangan, busur dewa matahari muncul di tangannya, cahaya kemasan bersinar, kekuatan spiritual menarik. Ini busur dewa matahari dari gerbang peri hantu. Yang mulia Kuang Yan meraung. Ekspresi dari orang sejati Qing Yang dan 3 pembudidaya Naschen Soul lainnya berubah secara drastis. Sun Divine Bow juga dianggap sebagai senjata sihir terkenal di Nanlu, selama para pembudidaya Naschen Soul tahu itu. Sun Divine Bow adalah senjata ajaib paling menakjubkan dari leluhur jubah hitam. Muncul di tangan Landon Sen, bukankah itu berarti leluhur jubah hitam telah mati? Wajah asli Qing Yang pucat, dan agak sulit untuk menerima kenyataan ini. Tidak hanya dia, tetapi Yang Mulia Kuang Yan dan beberapa pembudidaya primordial Nanlu tidak dapat memahami bagaimana 2 pria yang terluka parah dapat membunuh leluhur jubah hitam dan 3 pembudidaya primordial lainnya. Feng Yue Laomo dan 3 pembudidaya periode Hehuan Sekte Yuan Ying juga saling memandang satu sama lain, dia tidak berharap bahwa Landon Sen memiliki kemampuan luar biasa untuk membunuh leluhur jubah hitam di ngarai. Jangan bicara omong kosong, ayo bertarung. Mata Landon Sen memadat, dan Lei Ze yang memegang 9 lightsaber yang terbelah terbang keluar dari borgol, berputar cepat di sekelilingnya. Dia juga tidak berharap bertemu Qing Yang yang sebenarnya. Meskipun Hehuan Sekte memiliki reputasi buruk, itu juga kekuatan Northland dan mendukungnya. Landon Sen tidak punya alasan untuk berdiri. Pada usia 5-5 tahun, ia yakin bahwa ia memiliki kekuatan ini. Selain itu, Landon Sen tahu bahwa Yang Mulia Kuang Yan pada dasarnya adalah cawan kedelai, orang ini telah menghabiskan energi hidupnya dalam mendesak harta roh sudo berharga sebelumnya, dan tidak mungkin pulih dalam beberapa hari, kekuatan tempur diperkirakan kurang dari setengah dari aslinya. Dengan cara ini, Landon Sen bisa menggunakan Hehuan Zong 3 untuk berurusan dengan Qing Yang Lao Go dan yang lainnya. Ini rencananya.